Halo, selamat pagi. Jadi kita akan bahas gelombang ya di sesi ini, melanjutkan dari materi getaran di sesi sebelumnya. Dalam gelombang kita akan belajar tentang jenis gelombang, kemudian beberapa besaran dalam gelombang, contoh perhitungannya juga. Ya, jadi konsep gelombang cukup penting juga akan kita pelajari di bagian ini. Oke. Gelombang ya yang paling sering kita lihat, gelombang air laut. Ini gelombang ya, salah satu jenis gelombang. Oke. Kita akan lanjut ke tentang jenis gelombang. Jenis gelombang itu dibedakan berdasarkan dua ya. Yang satunya berdasarkan medium, yang satunya berdasarkan arah rambat. Berdasarkan medium rambat. Jadi media. Jadi media gelombang itu ada dua jenis. Satu namanya gelombang mekanik, yang satunya elektromagnetik. Ya. Nah, kalau gelombang mekanik, perambatan gelombangnya dia dengan medium, melalui medium. Sedangkan elektromagnetik tanpa medium. Nah, gelombang mekanik itu sendiri ya, ini contohnya. Ombak, tali, gelombang pada tali atau gelombang bumi. Dia memerlukan medium dalam perambatannya. Oke, kemudian kalau elektromagnetik tanpa medium. Cahaya itu nggak perlu medium. Jadi cahaya matahari bisa kalian lihat meskipun melewati ruang hampa di angkasa. Kemudian gelombang radio. Gelombang radio itu maksudnya ya sinyal HP kalian itu termasuk gelombang radio. Kemudian gelombang mikro digunakan dalam microwave, penghangat atau di radar. Kemudian berdasarkan arah rambatnya, karena arah rambat itu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu arahnya tegak lurus antara arah getar dengan arah rambatannya. Sedangkan longitudinal itu sejajar. Contohnya ini adalah cahaya, kalau transversal cahaya, tali, ombak. Kemudian longitudinal contohnya bunyi dan selingki. Kita akan spesifik ke gelombang transversal dan gelombang longitudinal seperti contoh-contohnya, kemudian bagaimana perhitungannya. Jadi kalau tadi ya benar ya, berdasarkan medium, elektromagnetik tanpa medium, mekanik dengan medium. Di sini sedikit dibalik nggak masalah. Contoh-contohnya di sini ya namanya gelombang elektromagnetik, gelombang radio, mikro, infrared. Infrared itu biasanya di remote, kalian nggak bisa lihat. Kemudian cahaya tampak ini yang bisa kita lihat cahaya sampai ada warnanya. Yang Hibinium, kemudian sinar UV, sinar X sampai sinar gamma. Itu adalah bagian dari gelombang elektromagnetik. Ya, jadi gelombangnya itu merambat, misalnya ya salah satu sumbernya adalah matahari melambat tanpa medium di ruang hampa bisa sampai di bumi. Kemudian gelombang mekanik itu ada bunyi, air laut, tali, gempa. Ini contohnya kalau air biasa juga bisa ya. Ini gelombang pada air bentuk sebuah gelombang. Gelombang mekanik dia perlu medium kan, nama mediumnya ya air. Kemudian ini tali, kalian bisa lihat. Tali yang digetarkan dia akan membentuk seperti gelombang beri. Jadi gambarnya seperti ini gelombangnya. Jadi tali jadi banyak ya nanti di senar gitar atau alat musik petik lainnya. Oke, berdasarkan arah rambat, yang satu transversal, yang satu longitudinal, coba kita fokus bagian atas, itu namanya gelombang transversal. Ketika getarannya naik turun, ya kan, coba kalian lihat bagian benda yang merah ini, dia naik turun ya geraknya, naik turun, sedangkan arah rambatnya ke kanan. Jadi arah antara getaran tegak lurus dengan arah rambatan, sehingga terbentuklah gelombang transversal. Contohnya ya tali, air laut, dan sebagainya. Ya, jadi ini hanya naik turun. Titik merah pun di sini dia naik turun ya. Jadi kalau kita misalkan tarik garis di titik merah ini, dia posisinya hanya naik turun. Tapi seolah-olah dia bergerak. Coba lihat yang lainnya tanpa kita isi garis. Dia seolah-olah bergerak.
Padahal dia hanya naik turun di sana. Nah, karena naik turunnya di bagian partikel-partikel itu, ataupun nanti cahaya yang nggak perlu medium, dia akan merambat ke kanan. Jadi arah getarannya naik turun, arah rambatnya ke kanan. Contohnya tali air laut. Coba kalian naik turunkan tali bagian kiri, nanti dia akan merambat ke kanan. Sedangkan longitudinal ini adalah gelombang yang arah getaran kita getarkan ke kanan, ya lihat gambarnya ke kanan, arah rambatannya juga ke kanan, sejajar. Tadi tegak lurus, sekarang namanya sejajar. Oke, itu gambarnya kalau misalnya mau dilihat secara rinci. Ini, jadi naik turun dia akan membentuk gelombang naik turun seperti ini. Ya, ada puncak, ada lembah. Puncak, lembah, namanya amplitudo ya, dari titik tengah-tengah nanti ditarik garis tengah-tengah, amplitudonya paling tinggi segini, namanya amplitudo. Kemudian panjang gelombang, kita akan lebih spesifik ke masing-masing. Jadi yang jelas transversal itu naik turun, longitudinal di sini dikenal adanya rapatan, ini rapatan, ini renggangan karena dia renggang ya, kan? Kemudian dia tiba-tiba merapat, kemudian merenggang. Reflection, compression, rapatan, renggangan, rapatan, renggangan. Jadi itu. Jadi saya ulang, transversal ada puncak, ada lembah. Kalau misalnya longitudinal itu ada rapatan dan ada renggangan. Sekarang kita khusus ke gelombang transversal. Bisa kita lihat di bagian gambar. Jadi di bagian gambar ada beberapa, banyak sekali sih dilihat. Pertama kalian perhatikan dulu inti gelombangnya ini bergerak dari titik A naik ke B, ke C, turun D, di titik lembah paling bawah, kemudian ke E, ke F, dan ke G. Bagian A, B, C itu namanya bukit, bagian C, D, E namanya lembah. Nah, jelas. Nah, dalam sebuah gelombang transversal yang bisa dihitung pertama itu adalah namanya amplitudo. Amplitudo itu adalah tinggi dari titik seimbang ya, ini namanya titik seimbang. Sama seperti di getaran, itu titik tertingginya adalah titik A. Jadi nanti bisa dihitung, sekianlah nilai amplitudonya. Kemudian panjang gelombang, sebuah hal yang baru. Kalau amplitudo masih sama ada di getaran, sekarang namanya panjang gelombang. Saya ganti warna dulu. Panjang gelombang itu adalah panjang untuk satu buah gelombang. Satu gelombang itu berapa? Nah, pertama kita harus menentukan dulu, satu gelombang itu berapa sih? Dalam sebuah gelombang transversal, satu gelombang itu adalah satu bukit ditambah satu lembah secara keseluruhan totalnya. Satu bukit, satu lembah. Jadi satu bukit dari ABC sampai dan ditambah satu lembah dari CDE. Maka dari A sampai E itu namanya satu buah gelombang. Di A sampai E satu gelombang. Kalau misalnya mulainya bukan dari A, bisa nggak kita mulainya dari B? Atau mulai dari C, D, dan seterusnya? Bisa, yang jelas totalnya dia harus membentuk satu bukit dan satu lembah. Misalnya pun kita mulai dari B ya. Jadi ganti pakai warna lain, misalnya. Misalnya kita mulai dari B. Jadi kita mulai dari sini, saya warnai dari ini. B sampai C itu masih baru sebagian kan. Kemudian D, E sampai sini. Kita sekarang bisa lihat jumlah lembah sama jumlah bukitnya berapa. Kalau dari B sampai E dia baru membentuk berapa? Satu lembah. Sedangkan dari B sampai C dia hanya membentuk setengah bukit. Artinya memerlukan setengah bukit lagi agar membentuk satu buah bukit secara penuh. Makanya dia akan berakhir sampai di F. Maka mulai dari B sampai di F. Kalau kita lihat gambarnya. Nah, satu buah lembah penuh kan? Dan di sini setengah bukit tambah setengah bukit jadi satu buah bukit. Sehingga dari B sampai F itu juga satu buah gelombang. Jadi intinya satu buah gelombang dalam sebuah gelombang transversal itu adalah total satu bukit ditambah satu gelombang. Jadi kalau satu bukit saja itu setengah gelombang, kalau satu lembah saja itu juga setengah gelombang.
Jadi begitu. Atau misalnya mulai dari trik yang lain juga bisa. Dari C misalnya, dari C, berarti dia harus membentuk satu lembah, I, dan satu bukit, G. Maka dia berakhir di G. Itu juga satu gelombang. Ya, satu bukit, satu lembah, satu gelombang. Atau misalnya sederhana juga bisa kita misalkan dari titik B ke titik F itu adalah sama-sama di puncak. Dari puncak ke puncak yang terdekat itu satu gelombang. Dari lembah ke lembah yang terdekat itu satu gelombang. Boleh saya tambahkan misalnya gambarnya. Ini saya tambah gambar lagi misalnya jadi begini. Maka di sini titik H. Otomatis kalau kita mulai dari D sini ya. Berarti dari lembah sini, maka di lembah yang paling dekat itu adalah H. Maka ini juga satu gelombang. Oke? Jadi satu bukit ditambah satu lembah itu sama dengan satu buah gelombang. Itu adalah perhitungan untuk satu buah gelombang. Nah, panjangnya untuk satu buah gelombang, saya hapus lagi. Ya, panjang untuk satu buah gelombang dinamakan dengan panjang gelombang. Jadi satu buah gelombang namanya panjang gelombang. Berarti kalau misalnya dari A sampai E kita pakai yang standar dulu, maka panjangnya dari A sampai E di sini sudah ada gambar sebenarnya disebut dengan lambda, panjang gelombang. Jadi satu bukit satu lembah diukur panjangnya misalnya 10 cm, ya itulah panjang gelombang. Bagaimana kalau setengahnya saja dari C sampai E? Dari C sampai E hanya satu lembah, nggak ada bukit, namanya setengah lambda, setengah gelombang. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa menghitung satu buah gelombang itu terdiri dari satu buah bukit dan satu buah lembah. Kalau misalnya sama seperti di getaran, kita mau hitung misalnya dari F ke G, dari satu titik ke titik yang lain, ini berapa sih? Ya, kalau misalnya dari F ke G itu nilainya adalah 1/4 gelombang. E ke F juga sama, A ke B 1/4, B ke C 1/4, C ke D 1/4, D ke E juga 1/4. Misalnya kalau saya hitung di sini 1/4, di sini 1/4, C ke D juga 1/4, D ke E juga 1/4. Maka kalau dijumlahkan semuanya 1/4 kali 4 hasilnya adalah 1. Oke, kita akan lanjut ke gelombang longitudinal ya. Jadi gelombang longitudinal di sini arah getarannya kanan kiri misalnya, maka arah lawatan juga kanan kiri. Sejajarnya. Jadi di sini kanan kiri dia akan kanan kiri juga, bisa dilihat juga di sini. Nah, ini salah satu contoh gelombang longitudinal itu adalah gelombang bunyi. Akan membentuk rapatan dan renggangan. Ya, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kan membentuk rapatan ya, dia bergerak terus ke kanan. Di rapatan kedua juga akan ada rapatan, ada renggangan, atau rengganan. Jika itu terjadi dengan frekuensi yang konstan, maka akan membentuk sebuah pola. Jadi ada pola rapatan dan renggangan. Selanjutnya kita akan hitung dari rapatan dan renggangan tersebut. Ya, satu buah gelombang dari rapatan ke rapatan itu dari renggangan ke renggangan, atau total satu rapatan plus satu renggangan dalam sebuah gelombang longitudinal. Ya, jadi bisa kita lihat di sini, ini rapatan, ini renggangan. Maka akan terbentuk satu gelombang, ini lambda. Jumlah satu rapatan tambah satu renggangan itu namanya satu gelombang. Atau ini di tengah-tengahnya ya, ini dari sini ke sini kan renggangan. Di tengah-tengah renggangan, mulai dari sini ketemu satu rapatan, dan di tengah-tengah renggangan lagi di sini, itu bisa satu gelombang. Kenapa? Ini adalah satu rapatan, ini adalah setengah renggangan,
Ini juga setengah renggangan. Maka satu rapatan tambah setengah renggangan tambah setengah renggangan sama dengan satu rapatan tambah satu renggangan. Jadi setengah tambah setengah kan 1 ya. Intinya sama dan mirip seperti gelombang transversal. Yang jelas satu gelombang itu total 1 buah rapatan ditambah 1 buah renggangan. Oke. Ini adalah ilustrasi kemiripan ya kalau misalnya kita hubungkan seolah-olah kan seperti ini. Jadi titik tengah-tengah di rapatan misalnya puncak dan titik tengah-tengah dari renggangan adalah lembah. Ya, jadi ini tengah-tengah di antara rapatan yang terbentuk seolah-olah puncak, kemudian di tengah-tengah renggangan ini adalah lembah. Jadi akan membentuk sebuah pola yang sama ya, satu rapatan, satu renggangan ya, sama dengan satu bukit dan satu lembah. Oke, besaran dalam gelombang ini sama ya. Hitungan seperti getaran, cuman tambahannya adalah panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Kita akan menghitung periode juga, waktu untuk satu buah gelombang. Jadi sama ya, kalau di getaran ya waktu untuk satu buah getaran. Sedangkan kalau misalnya dalam gelombang, waktu untuk membentuk satu buah gelombang disebut dengan periode. Dan frekuensi masih sama. Oh, di sini berarti jumlah gelombang dalam 1 detik, ya. Nah, di sini panjang gelombangnya seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa panjang gelombang itu adalah panjang untuk satu buah gelombang. Dan kemudian cepat rambat gelombang adalah kecepatan gelombang dalam merambat dari sebuah titik ke titik yang lain atau dari sebuah sumber. Inilah rumusnya ya. Rumusnya yang sudah pernah kita bahas di getaran. Periode adalah T sama dengan T per N. F kebalikannya, N per T. Panjang gelombang adalah S per N dan V ini. Yang mana T menyatakan waktu, N menyuplahkan jumlah gelombang, dan S itu jarak. Jadi N itu jumlah gelombang, dan S jarak karena tambahan panjang gelombang. Dan balik lagi antara T dengan F, di sini dia adalah kebalikannya, berbanding terbalik. Kita langsung aja ke contohnya supaya lebih gampang untuk dipaham. Oke, contoh soal perhitungan. Ini adalah sebuah gambar gelombang transversal. Bisa dilihat seperti gambar. Perhatikan dulu baik-baik gambarnya, apa yang ada di sini. Kemudian ditanyakan A sampai F. Berapa jumlah gelombang pada gambar, amplitudo, periode, panjang gelombang, cepat rambat, dan jumlah gelombang dalam 2 menit. Kita hitung satu-satu. Dari titik A. Dari A, berapa jumlah gelombang pada gambar? Sangat gampang. Dari A sampai D, berarti ada berapa gelombang? Ini ada menyatakan 1 gelombang. Kemudian hanya tambahannya segini, itu setengah. Itu berarti jumlah gelombangnya adalah 1,5. Amplitude gelombang berapa? Bisa langsung dijawab, ini adalah amplitude dengan satuannya ini. Jadi A dan B, jumlah gelombang pada gambar itu adalah 1,5, dan B, amplitude dari gelombang itu adalah 2 cm. Ya. Jadi A sudah, B sudah. Gampang. Poin C, periode gelombang. Balik ke definisi ya. Kalau kita balik ke definisi, periode gelombang itu menyatakan bahwa waktu untuk satu buah gelombang. Kalian bisa langsung lihat dari gambar. Pada garis horizontal itu menyatakan waktu dengan satuannya detik. Waktu untuk satu buah gelombang. Jadi kalian hitung. Satu gelombang dari mulai sumbernya A sampai C itu satu gelombang kan? Mulai dari nolnya di sini. Satu gelombang di C. Waktunya berapa? Jelas 1,5. Maka kita langsung dapat bahwa nilai periode dari gelombang ini adalah 1,5. Jadi kita dapat periodenya adalah 1,5 detik.
Itu kalau misalnya langsung kita lihat dari gambar sesuai dengan definisi. Kalau pakai rumus bisa. Kita pakai rumus bisa langsung kita tuliskan rumus periode T sama dengan T per N. Kita bisa ambil sampling di titik manapun. Kalau misalnya di sini kita ambil di titik D. Di titik D, T kecilnya itu adalah 2,25 detik. Kemudian jumlah gelombangnya adalah 1,5. Maka kita tinggal masukkan waktunya di titik D itu adalah 2,25 maksudnya. Kemudian N-nya adalah 1,5. Sehingga kalau dibagi hasilnya adalah 1,5 second. Itu kalau kita menggunakan rumus. Hasilnya sama aja ya. Jadi kalau kita misalnya lihat dari gambar dengan rumus. Jadi hasilnya sama ya. Next kita hitung, jadi periode dapat. Ya, kemudian kita hitung panjang gelombang. Panjang gelombang, cepat rambat gelombang. Dan jumlah gelombang dalam 2 menit. Pertama kita hitung panjang gelombangnya. Kita pakai rumus bisa. Bahwasannya kan rumus dari lambda, jadi baca lambda itu sama dengan S per N. S menyatakan jarak dan itu N menyatakan jumlah. Seandainya kita misalnya hitung dari A ke titik D, S-nya adalah 36 cm karena dari B ke C 12 ya. Jadi di sini dia 12, maka di sini juga 12 dan di sini juga 12. 12 kali 3 = 36 dengan jumlah gelombang N dengan jumlah gelombangnya N di sini adalah 1,5 detik. 1,5 bukan isi detiknya. Maka hasilnya adalah 24 cm. Kalau saatnya kita nggak perlu pakai rumus, kita bisa langsung lihat dari gambar ya. Bahwa panjang gelombang menyatakan bahwa panjang untuk satu gelombang. Satu gelombang dari A sampai C itu kan satu gelombang atau B sampai D. Jadi satu gelombang cukup kita potong segini. Ini 12 tambah 12 hasilnya adalah 24. Jadi 2 kali 12. Karena setengah gelombangnya adalah 12, maka satu gelombangnya adalah tinggal dikali 2, yaitu 24. Selanjutnya, cepat rambat gelombang. Sorry, ini kebalik nih. Ya, yang biru cepat rambat gelombang. Ya, menyatakan bahwa V bisa dihitung dengan rumusnya lambda per T atau V sama dengan lambda dikali dengan F. Ya, di gambar sebelumnya juga ada, di slide sebelumnya. Jadi kita tinggal masukkan angka lambda yang kita dapat 24 dengan periodenya 1,5 second. Hasilnya adalah 16. Karena satuannya di sini adalah cm, ya berarti 16 cm per second. Soal terakhir, F, jumlah gelombang dalam 2 menit. Di sini menyatakan bahwa yang dihitung adalah jumlahnya. Jumlah N, Tn, dan waktu, ini T. Berarti korelasi. Hubungan antara N dengan T, yang di sini, berarti di rumusnya kita menggunakan rumus periode. Karena kita sudah dapat nilai dari periode. Ingat, rumus periode sebelumnya itu adalah T sama dengan T per N, tinggal kita switch ke atau kali silang. Hasilnya kita bisa menghitung N sama dengan T kecil per T. Ya, jadi dalam 2 menit itu sama dengan 120 detik. Jadi 2 menitnya kita ganti jadikan detik ya. Karena tadi periode satunya detik, maka kita dapat 120 detik dibagi dengan periode 1,5. Maka akan terbentuk 80 gelombang selama 2 menit. Jadi itu adalah contoh perhitungan dari sebuah gelombang transversal yang kita hitung dari contoh soalnya dari A sampai F. Jadi cara perhitungan tidak begitu susah, simpel ya. Yang penting kita kembalikan ke definisi. Entah itu periode, mungkin frekuensi, panjang gelombang atau lambda, dan cepat rambat gelombangnya. Yang mungkin perlu kalian ingat itu adalah V, cepat rambat gelombang. Itu yang paling sering menggunakan rumus. Jadi V sama dengan lambda dibagi dengan periode atau lambda dikali dengan frekuensi. Sama. Oke. So, jadi bisa kalian coba dari contoh yang tadi, bisa kalian hitung secara mandiri sebagai latihan. Ingat ya, fisika itu adalah latihan. Makin sering kalian melatih,
dengan masalah-masalah yang ada, maka kalian semakin bisa mudah memahami. Gambarnya mirip seperti tadi. Ini di titik ini 20 cm, kemudian dari satu titik ke titik ini panjangnya adalah 4 meter. Ini menyatakan waktu, kalian hitung seperti tadi. Bedanya adalah B, kalian cari frekuensi. Ini untuk gelombang transversal. Tugas pertama. Tugas kedua ini tentang gelombang longitudinal. Jadi dari sebuah titik ini ke titik ini panjangnya adalah 70 cm. Kalian tentukan dulu nih. Ini berapa terbentuk gelombang, berapa gelombang dia. Kalian hitung berdasarkan jumlah rapatan dan jumlah renggangan. Dari soalnya ada E sampai E ya. Jumlah gelombang dari A sampai B. Dari A sampai B ini berapa gelombang? Oke. B frekuensi gelombangnya berapa? Tinggal masukkan rumus frekuensi. Boleh kalian back ke menit yang kita bahas rumus dari frekuensi. Kalau lupa. Panjang gelombang, ya ingat panjang untuk satu buah gelombang, jadi kalian hitung dari jumlah panjangnya 70 cm ini. Jadi dari 70 cm kalian bisa menemukan panjang untuk satu buah gelombang. Ingat 70 cm itu bukan satu gelombang kan. Itu banyak gelombang, berapa gelombang, kalian hitung sendiri. Nextnya adalah cepat rambat gelombang, bisa kalian hitung pakai lambda dibagi dengan periode, atau bisa kalian hitung dengan lambda dikali dengan frekuensi. A, B, C, D, E. Sekarang jumlah gelombang yang terbentuk selama 1 menit. 1 menit bisa kalian hitung dari periode atau frekuensi. Oke, itu aja. Semoga bisa kalian pahami dan semakin bisa kalian semakin paham juga dari latihannya ya. Semakin tahu apa itu perhitungan gelombang, apa itu gelombang, jenis-jenisnya, kemudian perhitungannya seperti apa. Oke, itu aja. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat pagi.